Woi, oke cuy. Hari ini kita main game Minecraft. Maaf ya, aku buat videonya telat masih. Tadi itu aku kecapean, guys. Maaf. Oke. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, dan juga komen. Oke cuy, kayaknya kali ini kita menambang tapi jenis air susah. Kita bertualang dulu guys. Apapun yang gue lagi rasakan dan apapun yang lagi hadir di hidup gue gitu, termasuk sakit gue. Sorry, explain me. Gue nggak ngerti. Spade itu istilah gue untuk kita menambang guys. Gue pergi ke rumah sakit untuk gue kemo sebenarnya. Kita menambang, kita buat rumah guys. Make it spade supaya karena spa. Jadi kayak orang bikin spa atau orang perawat. Tadi ya, tutup mic-nya dulu ya guys. Oh iya guys, Mr. Sampreng kalian kenal gak? Dia itu main Minecraft tapi masalahnya masih bot Minecraft, masih mainnya. Oh, Iron. Iron guys. Informasi ini buat yang gue tahu, orang tahu, gak tahu. Ya gini loh, maksudnya gue kenal sama lo tuh, kalau kenal udah lama ya, dari zaman dulu lah ya, ke panggung dan sebagainya, hitam putih. Cuman kan terus kita mulai ketemu lagi pada saat podcast. Benar. Dan terus kita match aja lah, obrolan kita enak lah. Terus yaudah kita bikin acara bareng yuk gitu kan. Dan oke, chemistry-nya dapat gitu ya. Gue nggak tahu bro. I have no idea at all lu punya penyakit apa gitu sama sekali. Iya. Jadi ini gue cerita. Kayaknya kau kan mengambil kowal. Podcastnya harus cancel hari dan sebagainya. My team bilang, Vidi nggak bisa. Gitu. Terus gue bilang ke tim gue, oh, aduh gimana ya? Karena Emerald kejadian lah, ingat kan? Iya ingat dong, harus syuting lah pokoknya. Harus syuting, mau gimana pun harus syuting. Betul. Gue bilang, yaudah deh, gue aja nelpon Vidi. Iya. Biar maksudnya ya gue minta tolong lah. Benar. Kalau dari tim ke tim kan agak sulit minta tolong. Teleponan gitu. Begitu lu bilang lu kemo dan sebagainya. Casual kan gue bilang casual, kayak gak ada apa-apa gitu. Oh, soalnya gue kemo, melihat jam segini gue kemo. Oh oke. Udah bla gue taruh kan. Terus gue ngomong tim gue, lu pada tahu Vidi sakit gak sih? Ini kemo loh, gue mau minta di syuting gimana, gue bilang itu alasan yang udah top G bro, gak bisa gue apa-apain lagi. Iya, jadi ya ini makanya gue kayaknya gue pingin ngobrol supaya orang tahu, karena gini, sejak hari itu gue nge-post sampai hari ini gue mendapatkan banyak sekali respon yang alhamdulillah bagus. People love you. Amin. Dan gue gak expect sama sekali kesini sebenarnya karena menurut gue ini kebodohan gue, dimana gue ngerasa orang-orang tahu lah karena penyakit gue dari dulu, dari pertama kali kena cancer kan 2019 sebenarnya, yang gue operasi di Singapura. Itu dari situ sebenarnya. Itu cancer apa dulu deh biar orang ingat. Oke, gue tuh cancer kidney cancer. Stadium 3 waktu itu. 2019 dimana akhirnya gue harus diangkat ginjal kiri gue. Iya. Oh, gue inget. Sempat waktu itu gue hiatus lah, nggak bisa kerja, nggak bisa apa segala macem. Pengobatan Singapura, operasi ginjal kiri gue hilang, udah. Jadi sekarang tinggal solo karir nih kayak ginjal kanan gue. So it's done. It's done. Supposedly. Nah ternyata kan setelah gue operasi ginjal, diangkat, terus di patologi si cancer gue ini seperti biasa ya, dan ternyata lumayan ganas tipenya. Jadi si dokter Singapura ini bilang kayak, oh ini you have to do routine check up ya every 6 months gitu. And then I did. 2020 pandemi tuh kesusahan buat gue, harusnya gue bolak-balik Singapura ternyata nggak bisa. Kayak gue melakukan semuanya apa yang gue bisa lakukan di Jakarta di semua keterbatasan pandemi itu. Long story short, akhirnya 2020 aman, alhamdulillah gue sehat, gue masih bisa waktu itu lagi zaman sepedaan segala macam, gue berusaha untuk get back to my old days gitu.
kita Karena habis full operasi kan lo banyak lengkap jadi disabled gitu ya. armor guys. Apa ya, maksudnya Kita gue full dulu lengkap bikin armor maraton guys. nggak bisa karena fisik gue nggak sekuat dulu gitu. Dan ada adjustment lah, diet gue berubah lah, ginjal satu harus lebih menjaga pola makan dan pola istirahat. Tinggal bikin Tapi 2020 aman. celananya Terus aja guys. 2021 nih akhirnya gue waktu cek lagi, gue PET scan, ditemukan ada lagi di tempat yang sama. Betul. Di bantalannya. Wah, Dia ya ada di kurang bantalan guys. ginjal gue. I don't know. Gue nggak tahu istilah kedokterannya apa, cuman mungkin di bagian fatnya atau apa di bagian ginjal dulu nempel, di situ ada. So it's not di ginjal satunya. Bukan. Oke. Tapi tipe cancer sama. Tipe cancer sama. Gitu. Jadi sebenarnya udah 2002 dari 20. Oh, udah ini aja lah. Si spade hancur nih pickaxe-ku nih guys. Wait sebentar. Iron buang. Atau euro atau apapun itu. Nah, ada 2 kali nih. Belum pernah ngomong di mana-mana secara armor ya, guys. Keluarga gue tahu obviously. Jadi 2021 ini muncul kembali. Terus armor nih guys. Satu akhir sempat remission yang cancer busuk-busuk kita buang aja armornya. Nyebar cancernya gitu. Jadi sekarang kondisinya kayaknya kita harus mata dulu deh. Cuman apa ya, gue merasa ya it's been 3 years lah ya, sampai tahun ini lah ya, gue merasa ya I've been living with this cancer gitu, dan gue udah mulai bisa hidup bersama gitu loh jadinya. So tapi makanya gue ngerasa aku takut jatuh doing the spade apa ya, ada sakit-sakit apa segala macam. Mungkin ada iron golem spawn. Setelah itu aku membunuh iron golem. Gitu, kayak this is what I've been doing for every 3 weeks. Tapi nah ini dia. Di luar ekspektasi kayak orang-orang tuh orang nggak tahu ya gitu. Siapa nikah itu tahu nggak spade dan sebagainya di momen-momen tersebut. Kayak sekarang gue kayak nggak bisa liburan terlalu lama. Kayak kalau kerja juga harus menyesuaikan jadwal. Per 3 minggu gue selalu harus ada di Jakarta. Untungnya sih di Jakarta ya, sekarang masih bisa gitu. Ini agak too much information ya, kayak jadi. Gue harus brainstorm diri gue sendiri juga, karena gue nggak mau. Iya. Gue rasa lu juga nggak butuh dikasihanin orang. Dan you know what amazing is, this is how to say, wow, you're amazing. You're like freaking amazing. I mean, di luar itu semua. Aku baru cobain dan ternyata ini guys, kami kesempatan pinjam tanpa bunga, cuma dengan balikin uang yang dipinjam sama sekali nggak ada bunganya. Sakit ini. Kita buat rumah di mana ya guys? Oh, cobblestone ku buat ambil. Pada saat gue nawarin, yuk kita bikin pot bareng, and then you say yes, and then we do it. Gue nggak ngeliat ada energi negatif apapun di diri lu ketika lu ada di atas panggung atau not even di atas. Oke guys, kita bikin rumah. Bawah juga gua di mana ya? Wih. Gua nggak melihat apapun. Yang harus dikasihani. Gua ngeliat lu nggak berubah, dan buat yang nggak tahu, syuting podcast kedua. Di bawah aja ya guys. Pada saat ada Sabrina. Dia baru selesai tembok. Sini nih guys. Bikin cakep. Oke, mulai buat rumah. Karena biasanya habis kemodi itu gue biasanya dikasih jeda beberapa hari, sebenarnya malah beberapa hari untuk gue istirahat, karena biasanya ada side effects atau kayak lemas atau segala macam gitu. Tapi bro sorry, gue juga
punya beberapa penyakit nggak separah lu pasti ya, kayak gue punya CTS di sini, gue punya macam-macam yang harus gue pakai painkiller dan sebagainya, sampai painkiller nggak pernah gue ambil, nggak pernah gue minum gitu. Kita ambil dulu tanahnya biar kita ratain dulu. Sakit dan sebagainya, Udah gue bisa handle itu, gue syuting itu profesional. guys, tinggal kita katanya udah cukup nih guys. Ke sini nah. Tapi kan gue belum ada di tahap lu. Jangan. Nah, iya, amit-amit lah ya. Tapi gue nggak ada di tahap lu. Bisa painful, bisa sakit kah pada saat lu setelah salah guys. Di pohon gitu gimana? Sakit kah lu? You feel it? Sekarang ya, kalau sekarang lagi sih sebenarnya. Cuman ya you're used to it gitu loh. I mean not all days are bad days buat gue. Ada some days yang gue ngerasa I'm fine, I'm good gitu. But ya kalau misalnya lu ya kayak tadi syuting misalnya hari ini gitu ya, syuting gitu lagi ada pain Ya singkirkan dulu guys. Tambal ya kayak ada apa ya, kayak rindu tambal ya, dah. Oke, kita membuat rumah dulu guys. orang kan Seperti biasa. beda-beda ya ceritanya apa yang harus dijalanin. Gue merasa ya emang mungkin ini harus gue jalani di fase hidup gue yang ini gitu. Dan gue merasa selama gue masih punya kekuatan, energi itu maksudnya gue masih punya passion gitu ya dalam apapun yang gue lakukan. Maksudnya Pornhub gue seneng syuting Pornhub, kayak energi gue ada gitu ya, karena gue seneng gitu ngelakuin, kayak gue bisa ngobrol sama lo, ngobrol dengan tamu gitu, nyanyi gitu, comeback lah, gue ngapain comeback gitu, musik gitu, gue seneng gitu, energi gue ada. Jadi gue merasa as long as gue ya gue mau tetap hidup lah, gue gak mau kalah sama mungkin kita ini aja lah. Masalah seperti itu kan mengasihani diri sendiri dan udah diem di rumah nggak ngapa-ngapain dan Itu bikin dapurnya guys. bukan berjuang, tetap berkarir, tetap ya seperti tidak ada apa-apa kan. Itu luar biasa kan. Iya, cuman awal-awal dulu mah pasti ada motif pertama kali gue dapat berita kayak pertama kali gue dapat berita gue kayak saja pasti wah runtuh dunia gue runtuh. Cuman mungkin dunia gue udah terlalu sering runtuh kali ya. Jadi gue menolak untuk kayak berada terus di reruntuhan itu gitu. Jadi iya itu gue berdoa sama Tuhan, nggak apa-apa Tuhan ini dia guys. dari kecil ya kayak Gaduhku masih tinggal dikit. gue yakin Tuhan tuh tahu gue tuh bisa Ya habis kita main dulu batu guys. walaupun apapun yang ada di badan gue tuh entah bentuknya akan menjadi apa dan gue nggak tahu semuanya juga apa gitu ya, gue sih berdoa supaya gue at least jangan berikan gue kesakitan yang penuh gitu ya sampai gue udah nggak bisa ada energi lagi untuk melakukan passion gue. Karena I think saat gue udah kehilangan energi itu, that's when I stop living gitu, regardless gue masih hidup atau enggak, that's when I stop living. Yes. Dan gue ngerasa gue menolak untuk hidup, gue nggak mau cupu aja gitu. Iya benar, gue selalu ngomong ke orang-orang, diri gue sendiri, teman-teman gue, anak gue dan sebagainya, ketika ada masalah atau ada apapun yang menimpa orang dan sebagainya, gue selalu ngomong ada quotes gue yang suka gue pakai ke diri gue sendiri. What is the other what is the other choice? Maksudnya probability lainnya ini adalah lu kasihanin diri sendiri, lu di rumah, lu mau tenang-tenang, atau udah guys. as long as life. Betul. Karena itu bisa buat bantu kesehatan. Gelapnya Gue guys. merasa banget, makanya kenapa gue tetap ya walaupun ya kadang dokter gue atau teman-teman gue di dokter cuma kayak dasar tolol ya, dasar paling sehat sedunia lo, jadwal tiap hari ada segala macam gitu. Tapi gue emang gue percaya kalau misalnya badan gue happy, jiwa gue happy, ini nih yang di dalam kan maksudnya kan yang kan gue kemo segala macam kan sebenarnya jadi gue lebih harus spesifikin ya, gue tuh treatment kemonya itu adalah imunoterapi. Jadi konsepnya itu adalah gue dikasih bahan apapun, radiasi apa segala macam, Waduh guys, ke infus segala macam, X-con biar hancur guys. melatih sel Tuh darah putih kan, untuk bisa mengidentifikasi sel kanker, Eh, sel kanker pendekan. bisa dilawan gitu.
karena kanker itu kan yang berbahaya karena tidak dianggap berbahaya sama tubuh padahal berbahaya kan. Jadi diterapiin nih. Nah gue ngerasa sel-sel darah putih ini harus dibikin sehat dan dibikin semangat, dibikin happy, dibikin kayak kuat gitu kan. Nah gimana bikin kuatnya? Gue percaya bahwa misalnya gue happy, gue tetap masih punya kayak spirit gitu, and I need to keep that spirit Kami remember dulu ada penelitian air putih 2. Iya, aku tahu juga ya. Yang satu dikasih lagu klasik, lagu Ya. lagu metal dan sebagainya, and then dia Hmm. punya sel-selnya berbeda. Kau jual apa saja? Oi. Oh my god. Ada kan kerjaan-kerjaan yang kadang-kadang kita lakukan. And there are some days dimana gue merasa stres gue yang bikin badan gue makin sakit. Bye. Dan kadang-kadang gue jadi musuh berantem lawan itu. Dasar orang jual apa-apa. Shopee Pay ya, soalnya pakai aplikasi Shopee Pay kamu pasti dapat cashback loh. Hai guys, Turun dulu guys. gue di Singapura. Ini hari kelima pasal gue operasi, dan melalui video ini gue ingin cerita sedikit awalnya gimana gue didiagnosa dan divonis kanker ginjal. So ini berawal dari Oktober 2019, dimana gue sebenarnya hilang suara gue dan gue ke dokter THT. Di situ gue ngecek, biasa kalau dokter THT sebelum lu diapa-apain dicek tensi segala macam. Di situ gue tiba-tiba dibilang, jadi kamu tuh hipertensi ya gitu. Seumur hidup gue, nyokap gue, adik gue tuh orang-orang yang punya tekanan darah rendah gitu. Jadi impossible banget untuk gue punya tekanan darah tinggi gitu, kecuali something wrong. Itu gue cek kali yang biasanya gue mungkin tekanan darah gue itu 110, 70, itu tiba gue kemarin itu 180, bawahnya 110, which is pretty high gitu. It was a bit concerning, tapi gue pikir waktu itu mungkin gue lagi stres hari itu karena suara gue hilang, gue nyanyi, mungkin makan dulu jorok, jadi udah gue diemin. Tapi nggak lama dari gue ke dokter THT itu gue ke dokter lagi untuk vaksin. Biasa sebelum vaksin kan gue juga cek tensi gue dan lagi-lagi tinggi, so gue ngerasa kayak kayaknya ada yang salah nih di badan gue. Nah dari situ gue memutuskan untuk jatuh terus guys. Kenapa Singapura? Karena gue emang setiap tahun itu rutin health screening, check up di Singapura gitu. Gue bisa untuk kesini lagi karena mereka udah punya data gue juga, so kalau if they need to compare data, they already have. Tuh batunya sih guys. Hah, mainin lagi lah. Check up 1 hari, dan for some reason gue nggak tahu kenapa, gue kan biasa dulu langsung basic package ya, paket paling standar. Ini ambil kabeh, ambil semuanya ya guys. Karena gue punya kayak pikiran juga mungkin apakah hipertensi gue ini gara-gara asam lambung gue atau apa, jadi kayak gue ngecek naik abdomen lah gitu. Aku nggak nyadar. Aku kan ada batu, hehehe. Lama dari hari gue check up Singapura itu, biasanya kalau misalnya gue check up di Singapura itu, gue itu cuma di email balik hasilnya, atau mereka kayak kirim via mail ke rumah gue report di check up gue. Tapi kemarin itu tiba-tiba di Jakarta gue dapat telepon dari